Yang mengangkat telepon bukannya si pilot alias Kapten Mostafavi, melainkan yang mengangkat adalah Muhammad Ali Al-Hashim yang merupakan imam salat Jumat yang ikut serta di helikopter tersebut. Dan dia mengatakan kalau kondisi mereka sedang darurat dan helikopter mereka jatuh ke sebuah lembah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang kasus meninggalnya Presiden Iran yang kemarin sempat heboh banget gara-gara kecelakaan helikopter. Sebelumnya, pemberitaan ini sempat simpang siur geng mengenai kronologinya kenapa, dan ada juga isu-isu yang mengatakan ya ini ada sabotase dari beberapa pihak. Nah jujur sedari awal gue udah pengen banget tuh, udah gatel banget pengen ngebahas tentang kasus ini. Tapi gue tahan terlebih dahulu untuk bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar lebih seru untuk kita bahas. Nah, kecelakaan ini sendiri terjadi pada tanggal 19 Mei tahun 2024 yang mana pada awalnya dikatakan penyebabnya gara-gara cuaca buruk. Tapi bener nggak ya? Cuma karena gara-gara cuaca buruk negara sebesar Iran loh. Masa iya alatnya nggak canggih? Nah, nanti kita bakal bahas gitu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi. Benarkah negara sekuat Iran memiliki pesawat yang tidak canggih untuk bisa menangkal cuaca buruk? Ya kalau kita bicara tentang takdir, umur seseorang ya memang gak ada yang tahu gitu ya. Mau secanggih apapun ya tetap aja bakal bisa kecelakaan. Tetapi kan yang kita bahas di sini adalah penyebabnya, ya kan? Terlepas dari takdir, ya penyebabnya itu apa? Gitu. Apakah protokol dalam menerbangkan seseorang yang sangat penting kayak gini nggak begitu ketat di Iran? Kok sampai-sampai bisa terjadi kayak gini? Langsung aja nih kita bahas secara lengkap beberapa hal yang menurut gue nih bakal bikin kalian tercengang gitu dengan fakta-faktanya mengenai kecelakaan Presiden Iran ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita bahas kejanggalannya dan hal-hal yang mungkin nanti bakal bikin kalian berpikir ulang tentang kejadian ini, yang mana katanya kan kejadian ini murni gara-gara cuaca buruk, kecelakaannya juga murni, bukan ada sabotase atau ada hal-hal lain gitu ya. Nah nanti kalian bakal berpikir ulang setelah beberapa fakta kita beberkan. Sekarang kita bahas dulu kronologi lengkapnya. Jadi geng, pada awalnya presiden yang mengalami kecelakaan ini yang bernama Ebrahim Raisi itu punya satu proyek dengan presiden yang lain yang bernama Presiden Ilham Aliyev dari negara Azerbaijan. Nama proyeknya itu adalah proyek pembuatan bendungan Kaysk-Kalasi yang akan dibangun di perbatasan kedua negara tersebut antara Azerbaijan dengan Iran. Nah terus pada hari Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024 sebelum kecelakaan ini terjadi, proyek tersebut kemudian diresmikan oleh kedua belah pihak, oleh dua presiden ini. Dan di saat itu, Presiden Raisi emang sengaja datang ke Azerbaijan, terbang langsung ke negara tersebut demi mengikuti peresmian proyek tersebut. Setelah proyek ini diresmikan, lalu Presiden Raisi ini berniat ingin kembali ke negaranya, Iran. Dan sebelum dia balik ke negaranya, itu sempat terekam sebuah momen di mana Presiden Raisi ini yang sedang berada di dalam helikopter sempat melihat ke arah luar helikopternya, dan dokumentasi tersebut sempat ditayangkan di TV lokal Iran. Oh ya geng, selain Presiden Raisi ini, itu ikut serta juga 8 orang lain yang ada di dalam pesawat tersebut, yang mungkin itu staf kenegaraannya lah gitu ya. Nah mereka juga sama-sama balik ke Iran bersama Presiden Raisi. Nah berikut gua jabarin ya beberapa orang yang ikut di dalam helikopter tersebut. Yang pertama diantaranya ada Menteri Luar Negeri yang bernama Hussein Amir Abdollahian. Terus ada Imam Sholat Jumat di Tabriz yaitu Muhammad Ali Al-Hashim. Lalu 3 ada Gubernur Azerbaijan Timur yaitu Malek Rahmati. Dan selain itu ada beberapa orang staf lainnya.
Masih di hari yang sama, yaitu tanggal 19 Mei tahun 2024, kecelakaan pun terjadi. Jadi berdasarkan keterangan dari Gholam Hussein Esmaili yang merupakan kepala staf kepresidenan Iran, ada 3 helikopter yang terbang di hari itu, termasuk helikopter Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Posisi helikopter si presiden ini itu ada di tengah-tengah di antara 2 helikopter yang lain. Pada awalnya, wilayah yang dilintasi oleh helikopter ini, yaitu wilayah Farzakan, itu kondisinya tampak baik-baik aja. Semuanya sempurna lah, nggak terlihat ada cuaca buruk. Nah, namun ketika ketiga helikopter itu terbang, tiba-tiba ada segumpalan awan yang mereka lewati. Tepatnya setelah 45 menit mereka terbang. Dan di saat itu, pilot yang ada di helikopter yang dinaiki oleh si Presiden Raisi ini memerintahkan 2 pilot lain di masing-masing 2 helikopter untuk menambah ketinggian. Tujuannya adalah untuk menghindari gumpalan awan tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba setelah 30 detik terbang di atas awan, 2 helikopter yang diperintahkan oleh pilot helikopternya Presiden Raisi itu berjalan beriringan. Tapi di situ mereka baru sadar kalau helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Raisi itu nggak terlihat lagi beriringan sama mereka. Yang mana harusnya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Raisi ini berada tepat di tengah-tengah mereka, yaitu seperti pas formasi awal ketika mereka pertama kali berangkat. Gara-gara hal tersebut, akhirnya salah satu dari pilot helikopter itu memutuskan untuk putar balik untuk mencari helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Raisi. Bahkan si pilot di dalam helikopter tersebut berusaha untuk menghubungi si pilot yang membawa Presiden Raisi. Nama pilot tersebut adalah Mostafavi. Namun di saat itu yang mengagetkannya adalah yang mengangkat telepon bukannya si pilot alias Kapten Mostafavi, melainkan yang mengangkat adalah Muhammad Ali Al-Hashim yang merupakan imam salat Jumat yang ikut serta di helikopter tersebut. Dan dia mengatakan kalau kondisi mereka sedang darurat dan helikopter mereka jatuh ke sebuah lembah, katanya. Nah, sontak di saat itu si pilot yang mendapatkan kabar ini melaporkan kepada tim Bulan Sabit Merah Iran untuk segera mengirimkan bala bantuan. Nah, di saat itu dikirimlah tim penyelamat bersama dengan angkatan bersenjata Iran ke lokasi jatuhnya helikopter. Pada awalnya, titik kecelakaan tersebut tidak diketahui. Bahkan, pencarian tersebut memakan waktu lebih dari 16 jam di tengah-tengah cuaca buruk dan berkabut. Dan masih di hari yang sama, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024, tepat pukul 21.30 malam, pihak Iran kemudian meminta bantuan kepada pihak Turki untuk menyediakan helikopter Chogar dan juga drone Akinci untuk membantu pencarian. Nah, setelah mendapatkan bantuan dari Turki, akhirnya setelah beberapa jam kemudian dilakukan pencarian menggunakan drone Akinci, barulah ditemukan pada dini hari tanggal 20 Mei tahun 2024. Di saat itu drone Akinci mendeteksi adanya titik panas yang diduga sebagai lokasi jatuhnya helikopter Presiden Iran tersebut. Nah, lokasinya itu benar-benar berada di tengah-tengah hutan, geng, atau bisa dikatakan itu kawasan pegunungan. Nama hutan tersebut adalah hutan Dismar yang terletak antara kota Farzakan dan kota Jolfa di provinsi Azerbaijan Timur Iran, dekat dengan perbatasan Azerbaijan. Lalu kemudian kepala dari IRCS yaitu Pir Hussein Khalifan langsung mengabarkan lokasi jatuhnya helikopter tersebut dan tim penyelamat akhirnya menuju ke sana dan tiba di sana sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Jadi bayangkan aja tuh, kejadiannya udah beberapa jam gitu ya. Kalaupun masih ada yang hidup, ya udah pasti sangat sulit untuk selamat gitu. Menurut Pir Hussein ini, setelah lokasi jatuhnya helikopter ini ditemukan, tidak ada satupun jejak korban yang selamat dari kecelakaan tersebut. Ini kan jadinya aneh banget ya, geng. Padahal ya, menurut penuturan kepala staf kepresidenan Iran yang bernama Esmaili, salah satu penumpang di helikopter tersebut yang merupakan imam sholat Jumat yang bernama Muhammad Al-Hashim itu sempat mengangkat telepon dan dia juga mengabari kondisi helikopter mereka. Berarti di dalam hal ini si imam sholat tersebut masih sempat hidup, yang mana diperkirakan dia kurang lebih hidup selama 1 jam sampai akhirnya tidak mampu bertahan dan meninggal dunia. Sementara Presiden Raisi sendiri, menurut keterangan dari Esmaili ini, itu dilaporkan tewas seketika di tempat di dalam kecelakaan tersebut. Jadi dia nggak sempat hidup, ya nggak sempat sekarat, langsung meninggal di lokasi. Dan dapat dipastikan ya dari kondisi jasad para korban, yang sempat hidup itu adalah si imam sholat Jumat tersebut yang bernama Muhammad Ali Hashim tadi. Kurang lebih kronologinya kayak gitu, geng. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kejanggalan-kejanggalan serta keanehan dalam kecelakaan helikopter Presiden Iran ini.
Jadi geng, sebenarnya nih ya, penyebab pasti kenapa kecelakaan ini bisa terjadi itu masih abu-abu. Tapi sejauh ini konfirmasinya ya jelas karena cuaca buruk gitu ya. Nah itu adalah konfirmasi yang ada saat ini. Karena berdasarkan laporan awal penyelidikan yang dikeluarkan oleh staf umum Angkatan Bersenjata Iran pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024, helikopter Presiden Iran ini sudah terbang sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Mereka sama sekali tidak merubah rute ke arah manapun. Jadi meskipun helikopternya sempat ditinggikan sedikit untuk menghindari gumpalan awan itu, tapi mereka tetap mengarah sejalur dengan rute yang sudah ditentukan. Nah, terus diselidiki juga apakah ada indikasi penembakan, ada indikasi sengaja dijatuhkan oleh pihak lain gitu. Nah, tapi nggak ada bekas penembakan di sana. Pada bagian sisa-sisa puing helikopter tersebut sangat terlihat jelas kalau helikopter itu hancur ketika jatuh dan terbakar setelah jatuh. Yang membuat operasi pencarian berjalan lama ya karena medan yang terjal, cuaca dingin dan juga kabut. Makanya lokasi kejadian itu baru bisa dicapai pada pagi hari saat sudah terang. Terus laporan juga menunjukkan tidak adanya keadaan mencurigakan yang ditemukan di dalam komunikasi antara menara kendali dengan awak penerbangan. Gak ada rekaman apapun, gak ada hal-hal aneh, dan kira-kira begitulah hasil dari laporan atau penyelidikan awal dari staf umum Angkatan Bersenjata milik Iran, dan sampai detik ini belum ada hal lain yang bisa mereka laporkan karena itu baru penyelidikan awal. Nah, nanti bakal dibagikan nih keseluruhan hasil laporan tersebut setelah penyelidikan kasusnya selesai. Nah, namun ada beberapa pihak yang tidak mempercayai tentang laporan tersebut karena terdapat banyak keanehan, banyak konspirasinya. Karena gini geng, seperti yang dikatakan ya dari hasil penyelidikannya, penyebab jatuhnya helikopter karena cuaca buruk. Nah, ini agak sedikit aneh nih karena seperti yang kita tahu, Iran bukan negara miskin, bukan negara tertinggal. Udah pasti alutsista mereka, alat-alat transportasi mereka canggih-canggih. Apalagi sekelas membawa presiden gitu. Ya pasti akan dikerahkan alat-alat canggih. Tapi nanti gue bakal jelaskan lah peralatannya kayak gimana ya kondisinya. Ada asumsi lain nih geng, yang mana asumsi ini membantah keterangan tentang cuaca buruk. Nah, asumsi ini datang dari seorang pensiunan analisis senior yang bernama Mikhail Maluf. Nah, Maluf ini mempertanyakan kenapa di saat yang sama ada 3 helikopter dalam rombongan presiden, tapi cuma 2 diantaranya yang mendarat dengan selamat, ya kan? Kenapa bukan yang ditumpangi oleh presiden yang selamat? Apalagi saat ditemukan, kondisi helikopternya itu sudah hancur berkeping-keping. Sementara 2 helikopter lain tidak menyadari adanya suara ledakan, helikopter yang mengangkut presiden ini terjatuh. Masa ia nggak menyadari hal itu? Padahal mereka berjalan beriringan. Perbedaan mereka itu hanya pada ketinggian. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh saling beriringan, yang satu mungkin lebih dulu tinggi, yang satu rendah. Pas jatuh, otomatis bakal ada api, bakal ada suara ledakan. Nah, disitulah letak kecurigaan. Terus juga kalau memang cuaca buruk dan kabut, mengapa bisa 2 helikopter yang selamat salah satunya bisa muter balik? Yang mana logiknya adalah kalau memang sedang cuaca buruk, pasti 2 helikopter yang udah berhasil selamat ini gak akan mengambil resiko untuk putar balik karena di belakang cuaca buruk. Tapi kok bisa 2 helikopter itu selamat sampai bisa putar balik lagi? Lalu geng, keanehan juga gak berhenti sampai di situ aja. Ternyata ya, yang dari tadi gue pertanyakan, masa seorang presiden diangkut dengan helikopter sembarangan gitu kan? Pastilah sekelas Iran bakal mengangkut presidennya dengan alat transportasi yang canggih. Dan kalian tahu apa? Faktanya, helikopter yang digunakan oleh pihak Iran untuk mengantarkan presidennya ini adalah helikopter buatan perusahaan Amerika Serikat, yaitu Textron Inch yang bernama Bell 212 atau 212. Dan helikopter ini gilanya nih diperkenalkan kepada publik, dipasarkan kepada publik pada tahun 1968 selama Perang Vietnam dan terakhir kali diproduksi pada tahun 1998. Pesawat tua, geng. Jadi bayangkan aja tuh ya. Di sini sih nggak disebutkan dengan jelas pesawat yang dikendarai oleh si presiden ini buatan tahun berapa. Tapi kalau misalkan nih itu pesawat ternyata buatan tahun 1968, udah berapa puluh tahun tuh. Ya kan? Terus kalau tahun 1998 berarti pesawatnya tersebut berumur kurang lebih 25 tahunan lah ya, atau 26 tahunan, sekitar segitulah. Kalian lah yang lahir tahun 98 bisa ya ngukur sendiri tuh tahun lahir kalian. Helikopter jenis Bell 212 ini dan pesawat sejenisnya yang lain itu telah mengalami sekitar 30 kecelakaan sejak tahun 2017, yang mana artinya ini pesawat emang udah tua banget. Mulai dari tahun 2017 itu udah banyak pesawat jenis ini yang jatuh karena umur
Timur karena faktor usia yang sudah tua dan ya sudah tidak layak terbang, dan 8 di antara yang kecelakaan itu menyebabkan korban jiwa. Dan yang parahnya lagi nih geng ya, sekelas untuk mengangkat presiden nih, helikopter tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan transponder, atau bisa dikatakan transpondernya itu mati. Jadi ini semua diketahui oleh pihak Turki. Menurut penyelidikan awal oleh kelompok penyelamat Turki yang menemukan puing-puing helikopter, setelah mendengar berita kecelakaan itu, pihak berwenang Turki memeriksa sinyal dari transponder helikopter yang biasanya menyiarkan informasi ketinggian dan lokasi. Namun di saat itu keterangannya adalah ini langsung dari Menteri Transportasi Turki ya, yang namanya itu Abdülkadir Uraloglu. Dia mengatakan kayak gini nih kalimatnya. Tapi sayangnya menurut kami kemungkinan besar sistem transponder dimatikan atau helikopter ini tidak memilikinya. Gila. Itu kan sebuah unsur yang sangat penting gitu. Jadi ibaratnya nih ya, kalau helikopter nggak punya transponder itu, dia nggak bisa terdeteksi oleh radar, tidak bisa terdeteksi dengan jelas oleh pengawas lalu lintas udara, dan juga pesawat lain. Jadi bayangkan tuh kalau dia lagi lewat terus ada pesawat lain juga melintas, bisa ketabrak gitu, nggak ada di dalam radar. Selain itu, bisa nyasar juga, karena kan ada resiko kesalahan navigasi. Dan tanpa transponder, pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat dapat menjadi lebih sulit, karena kita nggak bisa tahu titik terakhir di mana helikopter itu berada. Ya namanya juga alat untuk memberitahukan posisi si pesawat, baik tinggi maupun jaraknya gitu ya, jauhnya dia dari bandar udaranya gitu. Nah itu nggak ada geng, sekelas ngangkut presiden loh, berarti ada apa gitu kan? Itu yang jadi pertanyaannya tuh. Gimana tuh menurut kalian? Bener nggak ada kejanggalannya? Atau menurut kalian ya normal-normal aja, namanya juga Iran, kan mereka negara tertinggal. Menurut lo tertinggal? Negara kita nggak ada apa-apanya nih dibanding kemajuan negara mereka sebenarnya kalau misalkan kita ukur. Mereka nggak sekelas Afrika, mereka nggak sekelas negara-negara miskin lah ibaratnya. Tapi bisa-bisanya helikopter buat ngangkut presiden itu tidak ada transpondernya. Helikopter tua lagi. Dan nggak cuma itu aja geng, yang gue bingung nih ya, udah tahu helikopternya beresiko, kenapa orang-orang penting ditaruh di dalam helikopter yang sama? Bukankah ada 3 helikopter yang berbeda? Kenapa nggak dipisah-pisahin? Kalian tahu nggak sih geng, banyak orang-orang kaya nih ya, kita ambil berkaca dari orang-orang kaya ya di dunia ini. Mereka itu kalau naik pesawat nggak mau satu pesawat dengan keluarganya, dan ini terkonfirmasi keluarganya Hotman Paris juga melakukan hal itu. Kenapa demikian? Karena walaupun mereka berangkat atau menuju ke lokasi yang sama, negara yang sama atau pulau yang sama, tapi mereka akan beli tiket pesawat yang berbeda-beda supaya menghindari apabila terjadinya kecelakaan, maka satu keluarga nggak mati semua. Ya walaupun mati itu kan ya takdir yang maha kuasa. Nah tapi kan untuk berusaha dan menghindari nggak ada salahnya gitu kan. Orang-orang kaya termasuk keluarganya Hotman Paris itu nggak mau naik pesawat bareng-bareng, karena kalau satu pesawat kecelakaan maka yang lain masih ada gitu. Sama dengan kejadian ini, kenapa Iran mempertaruhkan nyawa presiden dan menteri luar negerinya dengan dinaikkan dalam satu helikopter yang sama, padahal di hari yang bersamaan tersebut ada 3 helikopter yang mereka berangkatkan. Ayo coba pikirin tuh, aneh nggak tuh? Dan untuk menjelaskan kenapa helikopter mereka itu merupakan helikopter tua, jadi gini geng ceritanya. Ada hubungannya dengan Amerika sebenarnya. Kenapa? Karena pesawat tersebut kan buatan Amerika, yang otomatis suku cadangnya itu harus beli dari Amerika. Semenjak Iran ini berseberangan dengan Amerika Serikat, Iran ini kan terkena sanksi ekonomi. Jadinya segala peralatan onderdil untuk helikopter tersebut itu diblok oleh Amerika, sehingga helikopter-helikopter buatan Amerika yang ada di Iran itu diservis dengan seadanya. Jadi kurang lebih penjelasan simpelnya kayak gitu geng. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu apakah ada pelaku-pelaku yang diduga mensabotase kejadian ini atau justru bertanggung jawab atas kejadian ini, dan siapa yang diuntungkan atas kematian dari presiden Iran tersebut. Untuk yang pertama nih ya, pihak yang diuntungkan. Kayaknya nama negara yang satu ini nggak bakal bisa lepas dari konflik negara manapun, yaitu Amerika. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, geng, Amerika Serikat itu dengan Iran sedang berkonflik, dan mereka memberikan sanksi kepada Iran setelah sebuah kejadian ketika mahasiswa yang menyerukan revolusi Islam di Iran menyita kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandra sejumlah warga negara Amerika Serikat.
Nah, di saat itu pemerintah Amerika Serikat jadi murka. Dan sanksi terhadap Iran ini sudah berjalan sejak tahun 1979 yang membuat Amerika melarang adanya impor alat-alat atau jenis-jenis pesawat baru termasuk dengan helikopter, termasuk untuk memperoleh suku cadangnya juga ke Iran. Makanya, semenjak diberlakukannya sanksi tersebut, kecelakaan pesawat terus terjadi, geng, di Iran. Dan menurut data dari B3A, yaitu badan yang mencatat segala insiden kecelakaan pesawat yang berbasis di Jenewa, Swiss, tercatat ada lebih dari 2.000 orang yang menjadi korban gara-gara kecelakaan pesawat di Iran selama tahun 1979 sampai dengan tahun 2003. Pasti kalian bakal bertanya-tanya gitu ya, kan Iran negaranya bisa bikin drone canggih, alat perang canggih, dan termasuk salah satu negara terkuat. Kok bisa-bisanya permasalahan pesawat mereka tergantung banget sama Amerika? Nah, di sini kita berbicara soal bahan baku gitu, geng ya. Memang mungkin Iran bisa membuat pesawat, bisa menciptakan pesawat mereka sendiri. Tetapi untuk bahan bakunya yang dilarang untuk impor, ya kan? Dilarang oleh Amerika, dikenakan sanksi. Jadinya Iran ini tidak bisa mendapatkan bahan baku dari negara manapun karena di saat itu dilarang oleh Amerika, dan setiap negara yang melanggar hal itu maka negara tersebut bakal menjadi musuh Amerika. Makanya banyak negara yang nggak mau ambil risiko untuk bekerja sama dengan Iran dalam mengekspor bahan baku. Terus geng, seperti yang kita ketahui ya, sistem pertahanan Iran ini kan termasuk yang terkuat militernya, dan atas meninggalnya presiden mereka ini maka kemungkinan besar pertahanan Iran itu bakal goyah, dan tentu saja ini bakal menguntungkan pihak musuh, salah satunya adalah Amerika Serikat. Karena dengan begitu Amerika Serikat akan lebih mudah masuk dengan pengaruh-pengaruhnya ke dalam negara-negara yang di bawah proksinya Iran. Karena seperti yang kita tahu, Iran ini adalah salah satu negara yang mensupport beberapa gerakan-gerakan bersenjata Islam seperti Hamas, Houthi, dan juga pasukan-pasukan lainnya yang berada di masing-masing basis negara mereka. Nah, dengan melemahnya Iran, Amerika bakal dengan gampang masuk dan membuat pengaruh mereka ke negara-negara tersebut. Nah, terus geng, spekulasi yang gue sebutkan tadi sebenarnya udah ditodongkan ke publik terlebih dahulu, yang mana terkait dengan sanksi Amerika terhadap Iran, mantan Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif secara terang-terangan menyalahkan Amerika Serikat atas kecelakaan helikopter yang menyebabkan tewasnya Presiden Raisi dan juga beberapa pejabat tinggi Iran lainnya yang ikut serta di dalam helikopter itu. Nah, Zarif ini langsung ngomong di TV pemerintah Iran pada tanggal 20 Mei tahun 2024, dan dia bilang kalau sanksi sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat sangat berdampak buruk bagi Iran. Nah, dan bahkan ya, apa yang dilakukan Amerika Serikat ini dikatakan oleh Zarif ini dengan kalimat kayak gini, ini akan masuk dalam daftar hitam kejahatan Amerika Serikat terhadap rakyat Iran. Nah, dia menganggap sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat ini adalah sebuah tindakan kejahatan. Dan ternyata nggak cuma itu aja, geng. Pihak Amerika Serikat juga sudah dikonfrontasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia yang bernama Sergei Lavrov kalau sanksi mereka tersebut pada dasarnya akan membahayakan, terutama untuk ya negara-negara yang masih menggunakan fasilitas buatan perusahaan Amerika. Terus tahu nggak, geng? Ternyata Amerika Serikat sendiri sebenarnya aware kalau sanksi dari mereka itu secara nggak langsung turut menjadi penyebab atas kecelakaan yang dialami oleh Presiden Iran. Ya, nggak bisa disebut sebagai sabotase sih, tapi sedikit tidaknya Amerika sadar bahwa kecelakaan tersebut ya gara-gara mereka memberikan sanksi. Namun meskipun begitu, Amerika Serikat menyatakan mereka ogah untuk minta maaf atas kejadian tersebut. Karena soalnya menurut Amerika Serikat, pemerintah Iran menggunakan pesawat buatan negara mereka, buatan negara Amerika, itu untuk menyokong terorisme, kata pemerintah Amerika. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, geng. Di dalam kondisi ini Amerika Serikat sebenarnya merasa ya ini ada kesalahan mereka juga, tapi mereka menganggap itu bukan murni kesalahan mereka karena ya siapa suruh Iran pakai pesawat tua katanya. Nah, oke, itu dia penjelasan tentang ya sebuah keuntungan terhadap Amerika. Sekarang kita masuk ke pihak selanjutnya yang dianggap diuntungkan atas tragedi ini, yaitu Israel.
Nah, rumor tentang Israel juga menjadi dalang di balik kejadian ini, sekaligus juga dia dianggap sebagai pihak yang diuntungkan. Jadi semuanya berawal ya dari yang kita tahu aja nih, geng. Hubungan antara Israel dan Iran itu memang sedang gak baik. Mereka baru-baru ini aja tuh saling serang. Dan terlebih lagi ya, Presiden Raisi itu sangat benci terhadap Israel. Dia secara terang-terangan mengutuk serangan Israel ke Gaza. Dan rumor tentang keterlibatan Israel dalam mensabotase helikopter yang dinaiki oleh Presiden Raisi ini awalnya itu keluar dari statement mantan anggota parlemen Eropa yang bernama Nick Griffin. Nah, jadi yang nuduh tuh justru orang barat gitu, bukan orang Irannya yang nuduh Israel terlibat. Jadi Nick Griffin ini mengatakan ada alasan bahwa intelijen Israel yaitu Mossad bisa saja terlibat dalam kecelakaan ini. Ini semua disebabkan karena adanya dukungan dari Teheran dan Presiden Raisi terhadap proksi-proksi mereka yang ada di Timur Tengah yang saat ini sedang gencar-gencarnya merangin Israel. Nah, setiap pihak yang memerangi Israel udah pasti dapat support dari Iran. Terus geng, seperti yang gue ceritakan sebelumnya, alasan Presiden Raisi ini datang ke Azerbaijan adalah untuk membuka sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air Kiskalasi di perbatasan antara Iran dan Azerbaijan. Tapi di balik itu semua nih geng ya, jadi ada satu konflik nih. Konfliknya itu adalah antara Azerbaijan dengan negara tetangganya yaitu Armenia. Kedua negara ini sudah lama berkonflik dan sekarang tuh kayak ya perang-perang dingin gitulah, perang-perang diam-diaman gitu. Dan perang ini bermula dari konflik berdarah dari tahun 1991. Terus di antara konflik antara Azerbaijan dengan Armenia ini ada Israel di tengahnya. Jadi peran Israel tuh apa gitu ya? Peran Israel itu adalah mensupport perang tersebut dengan cara ya menjual teknologi mereka kepada pihak Azerbaijan. Termasuk salah satunya adalah menjual sebuah drone yang bernama Harop yang digunakan dalam pertempuran melawan Armenia di Nagorno-Karabakh. Nah, jadi bisa dikatakan perang antara Azerbaijan dengan Armenia ini menjadi lahan atau ladang bisnis bagi Israel dalam memperjualbelikan teknologi serta senjata mereka. Ya logiknya gini, selama perang Azerbaijan dengan Armenia ini terus berlanjut, maka yang diuntungkan tetap Israel karena mereka bandarnya, mereka yang jual senjatanya gitu. Dan Israel sendiri sebenarnya memang tidak suka dengan para pasukan Armenia. Jadi bisa dikatakan dengan mempersenjatai pasukan Azerbaijan secara tidak langsung, mereka bisa menghancurkan para pejuang Armenia di daerah Nagorno-Karabakh. Terus di sisi lain, pihak Iran itu justru berpihak kepada Armenia. Jadi di sini nih Israel berpihak kepada Azerbaijan, Iran berpihak kepada Armenia. Terus apa hubungannya dengan pembangunan bendungan tadi, bendungan pembangkit listrik? Jadi ceritanya tuh gini, geng. Apabila proyek Iran dengan Azerbaijan ini berjalan lancar, maka Iran akan menjadi pahlawan bagi Azerbaijan untuk mendamaikan mereka dengan pihak Armenia. Jadi bisa kebayang nih ya. Jadi ketika Iran dan Azerbaijan bekerja sama, bendungannya tercipta. Nah nanti Azerbaijan bakal salaman tuh sama Armenia, diperantarai oleh Iran. Jadi semakin kuat nih tiga negara dan Israel ditinggalkan. Yang pertama, Israel ini bakal kehilangan koneksi mereka, bakal kehilangan salah satu teman mereka, serta sumber pendapatan mereka dari hasil penjualan teknologi dan senjata. Nah makanya ketika Presiden Raisi mengunjungi Azerbaijan untuk meresmikan proyek tersebut, pihak Israel dicurigai tidak suka dengan hal itu dan akhirnya mensabotase kendaraan atau transportasi yang dinaiki oleh Presiden Raisi. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah ketika Presiden Raisi meninggal, proyek tersebut tidak akan berjalan? Ya jawabannya belum tentu, pasti bakal tetap berjalan. Tetapi kan regulasinya mungkin bakal berbeda gitu. Biasanya kalau seekor ular kepalanya udah dipotong, ya badannya nggak punya arah, kan gitu ya. Ketika seorang Presiden Raisi udah meninggal, berarti keronco-keronco di bawahnya nih yang bakal pegang itu proyek. Dan itu sangat bisa disusupi oleh mata-mata dari Israel, mata-mata dari Amerika. Pokoknya mereka bisa menanam pengaruh. Proyeknya tetap jadi, tetapi proyek tersebut nantinya akan dikontrol oleh dua negara tersebut. Jadi asumsinya seperti itu.
Terus geng, rumor ini sudah mulai beredar di dunia internasional dan terdengar ke telinga pihak Israel. Pihak Israel di saat itu langsung menegaskan nih, mereka melalui seorang pejabat negara mereka mengatakan kepada Reuters nih ya, bahwa mereka tidak terlibat di dalam kecelakaan tersebut. Mereka tegas mengatakan itu bukan ulah kami, katanya. Nah, namun dunia internasional meyakini bahwa Israel terlibat di dalam sabotase tersebut. Nah, sementara pihak Iran memilih buat diem. Mereka nggak mau angkat bicara, mereka nggak mau kayak memberi komentar lah soal tuduhan terhadap Israel ini. Mereka lebih memilih untuk ya keep calm, nanti bakal ada balasannya sendiri gitu. Ya biasalah, seperti yang kita tahu ya, cara Iran bergerak tuh kan nggak banyak ngomong. Kalau mereka ngomong A ya mereka bakal lakuin A, atau tiba-tiba mereka nggak ngomong sama sekali, tahu-tahu terjadi aja. Dan hal itu sudah sangat lumrah buat Iran. Itu sudah dua ya geng, pihak yang dianggap terlibat dalam kasus ini dan mereka juga diduga diuntungkan lah atas kasus ini. Nah, sekarang kita masuk ke pihak yang ketiga yang diduga menjadi penyebab kasus ini, dan kali ini rumornya justru datang dari internal Iran sendiri. Jadi bisa dikatakan kecelakaan ini akibat dari faktor internal. Nah, mungkin kali ini bakal sangat plot twist gitu ya geng, kalau dibandingkan dengan spekulasi-spekulasi sebelumnya yang melibatkan Amerika dan Israel. Jadi geng, pernah kepikiran gak geng, gimana seandainya kalau dalang dibalik kecelakaan Presiden Iran ini justru karena pihak-pihak di Irannya sendiri, jadi pihak internalnya sendiri gitu. Ya mungkin agak sedikit nggak masuk akal, tapi ya namanya politik nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Nah, sekarang nih coba kita bahas nih. Jadi gini geng, seperti yang kita tahu, Presiden Raisi ini meskipun dia presiden, tetapi pengaruhnya dia itu nggak terlalu besar. Di atas dia kan masih ada pemimpin tertinggi Iran, yaitu Khomeini gitu ya. Jadi bisa dikatakan pengaruh dari Presiden Raisi nggak terlalu kuat di Iran sendiri. Bahkan Presiden Raisi ini terpilih dalam pemilu yang hanya diikuti oleh kurang dari 50% pemilih Iran setelah sempat kalah dalam pemilu sebelumnya. Masa pemerintahan dari Presiden Raisi ini sendiri diwarnai oleh banyaknya tekanan dari pihak oposisi, terus para pegiat HAM dalam negeri, bahkan kalangan-kalangan internasional. Jadi bisa dikatakan tuh ya, kayak dia tuh jadi presiden tapi aturan-aturan dia itu terlalu ketat, yang mana pihak-pihak barat, terus pihak-pihak yang memegang teguh HAM, pihak internasional menganggap dia ini melanggar kebebasan hidup orang gitu. Ya contohnya aja nih, misalkan kayak mereka negara Islam terus pakai hijab. Nah, hijabnya tuh bener-bener harus tertutup banget gitu kan, harus bener-bener panjang sampai bawah gitu. Nah, menurut orang-orang barat itu berlebihan. Menurut orang-orang barat itu adalah pemaksaan gitu. Nah, biasalah ada aja gitu ya lembaga-lembaga yang nggak senang dengan aturan-aturan tersebut. Nah, makanya Presiden Raisi ini dianggap aturan-aturan dia di Iran itu banyak kontroversinya. Dan di dalam sejumlah situasi, Ayatollah Ali Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran itu kan sangat senang sebenarnya dengan Presiden Raisi ini. Nah, dia sampai-sampai harus turun tangan nih geng untuk memperkuat Presiden Raisi, memperbaiki namanya dia dan menekan oposisi. Alias tuh orang-orang yang nggak suka dengan Presiden Raisi ini tuh ya ditekan gitu sama Ayatollah Ali Khomeini supaya mereka tidak terlalu mengganggu Presiden Raisi. Nah, jadi bisa dikatakan dengan meninggalnya Presiden Raisi ini, ya Iran nggak bakal gimana-gimana. Iran itu tetap ya memiliki pemimpin tertingginya, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan panglima angkatan bersenjata Iran dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam politik serta keamanan negara Iran itu sendiri. Bahkan ya, mantan kepala intelijen militer Israel yang bernama Tamir Haiman juga bilang kalau kematian Raisi ini tidak begitu membawa dampak strategis gitu. Jadi ibaratnya tuh ya bisa dikatakan kayak ya sesuatu yang apa ya, nggak terlalu berpengaruh buat Iran. Bener-bener kayak oh meninggal ya udah kita makamkan, selesai gitu. Pemimpin tertingginya masih ada nih yang ibaratnya kalau dia ngomong A semuanya bakal A. Ya ibaratnya apa ya, menurut Israel, menurut Amerika ya nggak ngaruh gitu meninggalnya Presiden Raisi ini. Nah terus geng, kalau memang gak ada ngaruhnya sama Amerika dan Israel, berarti dua rumor yang sebelumnya kita omongin tadi bisa terbantahkan gitu kan. Nah lalu siapa dalang dibalik kematian Presiden Raisi ini? Nah jadi ini ibaratnya adalah duri di dalam daging gitu geng, yang mana memang bentuknya kecil, kalau tidak dibuang maka akan jadi busuk. Begitulah kurang lebih penggambaran Presiden Raisi ini di dalam negara Iran, yang mana ada beberapa pihak yang dicurigai menjadi dalang dibalik kematiannya dia, yaitu kelompok-kelompok
kelompok anti Raisi atau kelompok anti pemerintah di dalam negeri Iran sendiri. Ya, seperti yang gue katakan tadi, Presiden Raisi ini meskipun dia memiliki posisi yang strategis, orang yang ngebela dia tuh ya bisa dikatakan cuma pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara yang lain itu menjadi musuhnya dia di dalam negaranya sendiri. Dan salah satu yang terkuat gitu ya adalah kelompok National Council of Resistance of Iran atau NCRI, yang mana di dalam kelompok tersebut diisi oleh simpatisan-simpatisan yang membela atau pro terhadap Reza Pahlavi. Kalau kalian nggak tahu siapa Reza Pahlavi, boleh nonton konten gue yang ini. Itu adalah pemimpin Iran yang ya terusir dari negaranya karena dia dianggap otoriter, dianggap terlalu terlalu menyengsarakan rakyat Iran katanya. Nah, masih ada tuh simpatisannya dia atau pendukungnya dia. Walaupun dia akhirnya digulingkan pada revolusi Iran tanggal 11 Februari tahun 1979 dan istrinya dimiskinkan, hidup miskin di luar negeri. Nah, kalau mau lengkapnya boleh lihat konten gua tentang Ratu Iran tersebut ya, kisah Ratu Iran tersebut. Atas kecurigaan tersebut, karena banyaknya musuh dari Presiden Raisi ini di internal Iran, maka mereka juga dicurigai menjadi dalang di dalam kasus kecelakaan helikopter ini. Terus nggak cuma itu aja, geng. Kelompok-kelompok anti pemerintah di Iran itu muncul dari kalangan progresif yang khususnya mereka menantang aturan keras pemerintah. Yang mana seperti yang gue katakan sebelumnya, Presiden Raisi ini sangat ketat aturannya, terutama terhadap perempuan. Yang mana bahkan pernah terjadi kasus pada tahun 2002, di mana ada seorang perempuan yang bernama Mahsa Amini yang diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dia menggunakan hijab yang kurang cocok atau tidak sesuai dengan aturan Iran. Ini udah pernah gue bahas juga nih. Mungkin kalian bisa nonton di konten gue yang ini. Nah, kematian perempuan tersebut karena aturan hijab yang dibuat oleh Presiden Raisi, geng. Dan kematian Mahsa Amini ini sempat memicu demonstrasi besar-besaran hingga di 20 kota di seluruh Iran. Bahkan hingga menyebabkan puluhan warga meninggal dunia di dalam demonstrasi tersebut. Nah, yang dituntut oleh warga di saat itu adalah untuk keadilan terhadap si korban dan juga perubahan dalam aturan berpakaian serta perlakuan terhadap warga negaranya. Yang mana menurut warga Iran, Presiden Raisi ini terlalu ketat, terlalu membuat mereka terkekang. Nah, jadi bisa kebayang ya bagaimana posisi Presiden Raisi di negaranya sendiri. Ternyata dia juga tidak disukai di sana. Makanya jangan heran sempat tersebar sebuah video yang mana memperlihatkan rakyat Iran menari-nari sambil menyalakan kembang api sesaat setelah mendengar kabar Presiden Raisi ini meninggal dunia. Jadi mereka bukannya bersedih malah berpesta. Juga ikut merayakan. Mereka turun ke jalan hingga menari di depan Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Nah terus geng, atas meninggalnya Presiden Raisi ini tidak hanya rakyat yang benci dia aja yang senang. Ternyata ada lagi pihak yang lebih senang dan merasakan manfaat atas kematian si Presiden Raisi, yaitu anak kandung dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Nah ini kok bisa nih? Aneh banget ya. Ayahnya sangat suka dan sayang sama Presiden Raisi, bahkan dibelain. Tapi anak kandungnya malah benci sama Presiden Raisi dan dianggap sebagai pesaing. Jadi di dalam sistem teokratis Iran, pemimpin tertinggi adalah pengambil keputusan utama, jadi bukan presiden. Dan selama bertahun-tahun, ada spekulasi bahwa Presiden Raisi yang meninggal dunia dengan anaknya Ali Khamenei, yaitu Mojtaba, itu adalah dua kandidat kuat yang akan bersaing menggantikan Khamenei nantinya apabila Ali Khamenei meninggal dunia. Jadi bisa dibayangkan ya, geng, udah pasti anak kandung dari si pemimpin gak terima. Wah, itu bapak gua, kalau dia meninggal gua harus gantinya. Sementara Raisi merasa, ya gua punya kapasitas dan Ali Khamenei juga sayang sama gue, bukan anak kandungnya. Berarti gue yang pantas. Nah, makanya terjadilah persaingan di situ. Dan Mojtaba sendiri sebenarnya memang sudah mengatakan kepada sang ayah, kepada Ali Khamenei, bahwa dia ingin sekali menggantikan posisi sang ayah ketika ayahnya pensiun nanti atau meninggal dunia nanti. Nah, namun ayahnya Ali Khamenei justru tidak melihat adanya visi misi yang bagus dari anaknya ini. Dia lebih melihat visi dan misi yang bagus itu ada pada si Presiden Raisi alias Ebrahim Raisi. Nah, makanya dari itu, walaupun Mojtaba ini adalah anak kandung dari Ali Khamenei, tapi dia tidak terlalu kuat posisinya karena ayahnya lebih pro kepada Raisi gitu. Dan Raisi akhirnya menjadi kandidat saing terkuat dari Mojtaba. Nah, jadi kesimpulannya dengan meninggalnya Presiden Raisi, maka anak Ali Khamenei yaitu Mojtaba jadinya nggak punya saingan. Dia bakal dengan lancar melenggang kangkung menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran nantinya. Dan apabila sudah digantikan oleh Mojtaba, kita bakal lihat Iran
akan berakhir seperti Arab Saudi atau enggak. Seperti yang kita tahu ya, Arab Saudi ketika kepemimpinan Raja Salman sudah mulai digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad bin Salman. Lihat Arab Saudi sekarang, ya kan? Yang dulunya ketat, yang dulunya benar-benar mentaati peraturan syariah Islam, sekarang menjadi kebarat-baratan dan mulai melihat ke sektor modern, yaitu Arab dijadikan sebagai tempat wisata. Tempat-tempat suci sekarang sudah bisa dimasuki oleh orang-orang yang dulunya tidak boleh masuk ke sana. Iran apabila digantikan oleh anaknya Khomeini, apakah akan seperti itu? Dan apakah kematian Presiden Raisi ini adalah sebuah kesempatan untuk pihak-pihak barat masuk membuat pengaruh mereka di Iran? Ya kita nggak tahu, nanti kita lihat ke depannya. Itu geng, penjelasan gua tentang kronologi kejadian kecelakaan Presiden Iran yaitu Ibrahim Raisi dan beberapa dampaknya ke depan serta kecurigaan-kecurigaan pihak yang terkait di dalam kasus ini. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.